Jadi kalau dia tidak lupa, tidak akan dibuka. Makanya abang kakak kalau mau dibuka pintu rezeki, lupalah sama Allah. Ada yang berani coba? Seminggu ya. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Diri abang kakak itu sebagai orang yang diterimain curhat, lalu ketika ditanya sama orang, "Bang, ngapa saya ngelihat ada orang banyak gitu, ndak sholat, tapi kok kayaknya nyaman-nyaman aja?" Password pertama untuk orang ini adalah nasu ma dzukiru. Nasiyayan saya itu lupa. Dzukiru itu peringatan. Nasu ma dzukiru, lupa apa yang sudah pernah diingatkan kepada dia. Lupa terhadap apa yang pernah disampaikan kepada dia. Lupa di dalam hati nuraninya ada kebaikan yang itu tuh tidak bisa bohong. Hati itu kan tidak pernah bohong. Tahu enggak orang yang bermaksiat itu kalau dia tuh sedang salah? Dia ngerasa enggak kalau yang sedang dia lakukan itu tidak baik? Ngapa tetap dikerjakan? Nasu ma dzukiru bih. Sebenarnya dia pura-pura lupa lebih tepatnya. Karena hati kecilnya akan bilang salah kau nih, salah kau nih. Nah, tanda orang salah apa? Takut. Tanda orang salah apa? Gelisah. Tanda orang salah tuh salah tingkah. Orang salah itu pasti salah tingkah. Orang salah itu pasti serba salah. Jadi dia salah tingkah, serba salah, bingung. Nah, Masya Allahnya, supaya nampak skenario ini tuh tersusun rapi, maka Allah bikin kejadiannya tuh seolah-olah tuh tetap bahagia dia gitu. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Pintu bisnis terbuka, network terbuka, jaringan terbuka. Fatahna, dan Allah yang bilang memang fatahna alaihim, kepada orang ini. Pada saat kapan fatahna? Pada saat dia nasuma dzukiru bih. Ndak sholat malah sembuh. Kok waktu dia sholat sakit? Dulu waktu maksiat, pintu gerbang kesenangan terbuka lebar. Ada kawan yang belikan tiket pesawat, ada kawan yang bayarkan hotel, ada yang bayarkan meja, ada yang ngasih minuman gratis. Kok dulu kawan-kawan aku di tempat maksiat lebih setia kawan daripada kawan-kawan hijrah tanda kutip. Dulu kawan aku baik. Aku kalau lagi perlu duit, jangankan duit, apa aja aku perlukan kasih semua. Ini kok pada saat aku udah mulai pindah ke kuadran yang katanya hijrah ke, anak kanan ke, circle kebaikan ke, kok malah ada gontok-gontokan. Kok gini sih ya gitu. Dulu waktu dia di zona maksiat atau di zona kegelapan, sponsornya banyak sekali. Ngerti istilah sponsor? Kau ikut aku yuk ke tempat maksiat, nanti aku yang bayarkan. Pernah ngerasa enggak? Meja aku yang bayarkan, botol aku yang bukakan. Botol kecap maksudnya. Botol kecap bakso. Kenapa kok pada saat maksiat itu kawan-kawan kayaknya suportif betul. Tapi begitu dia mulai belok kanan, kok yang terjadi malah jangankan mau untuk foya-foya atau jalan-jalan bayarkan hotel, sekedar beli beras saja kawan tuh enggak peduli. Saya berkali-kali tanya sama beberapa guru, salah satu penyebab kenapa maksiat itu banyak sponsornya, karena sumber dapatkan uangnya juga dari maksiat. Dia tidak akan bisa keluar kecuali kepada maksiat lagi. Sampai di sini bisa dipahami enggak? Pelan-pelan nih Ayaman ngurutkannya. Ini nih kan
circle maksiat. Kok begitu bilang, aku lagi mau pakai perempuan nih. Nanti aku pilihkan kau banyak nih koleksi akunnya. Langsung keluar. Tapi aku lagi tak, gampang kau pakai barang tuh. Kau tinggal tunjuk ya perempuan yang mana kau mau. Nanti aku yang bayar perempuannya. Kok bisa ada sponsornya? Ada bohirnya, ada pendananya. Karena memang sumbernya dari tempat maksiat. Dia akan keluar lagi ke tempat. Maka ada istilah Melayu itu duit hantu dimakan setan. Sampai di sini bisa dipahami. Nggak harus ngebut-ngebut kita, pelan-pelan ya. Nah, akhirnya kita ngerasa, wih, baik kawan aku nih. Inilah baru bro, apa? Dan pada saat di zona maksiat itu, karena berulang-ulang dukungan, support, ya kan? Apa lagi? Kesetia kawanan. Maka kita akan bilang, ini hidup aku nih kayaknya. Inilah kawan aku yang sesungguhnya. Maka dia masuk ke zona, ini yang Ayaman pernah bilang. Dia mulai merasa ada di zona ini. Nah, zona mana? Zona? Nah, ada zona pembenaran, ada zona dibenar-benarkan. Hati kecilnya protes nih. Salah aku nih, bezina nih. Sebagaimana Rasulullah pernah negur seorang yang mengatakan, kau mau bezina kan? Ya aku pokoknya mau bezina, aku mau bezina. Bagaimana rasanya kalau ibumu dizinahi orang? Ya aku marahlah. Kalau adik kandungmu, ya marahlah. Nah dikasih cara berpikir atau diskusi gitu. Sehingga, oh iya, enggak benar ini. Tapi karena sekali, dua kali dan berulang-ulang kejadian itu terus-terusan, maka dia akan menganggap kayaknya ini kebenaran. Kayaknya ini circle yang asli. Inilah bro aku, inilah sister aku. Inilah circleku yang sesungguhnya. Bisa kita negur dia? Enggak. Karena kita mungkin dianggap lebih rendah. Bisa kita ngasih tahu dia? Enggak. Abang kakak dianggap lebih miskin. Dia pakai mobil bagus, abang kakak pakai motor butut. Terus abang bilang, bang mobil abang riba. Apa dia bilang? Kau iri. Maka kalau nasihatin yang pakai mobil bagus, misal dia pakai Pajero gitu, kita datang tuh pakai Land Cruiser gitu, kasih tahu mobil kau riba. Mungkin dia mau dengar, mungkin, masih mungkin nih. Ya kalau pakai Karisma gitu, dia pakai Pajero, ya jadi dicuihkannya karismanya. Maka sekali-sekali boleh bang pakai traktor gitu, gitu. Asal kayak Karisma. Kenapa Muslim harus kaya? Kenapa Muslim harus ini? Kasih tahu aja gitu loh. Kau kira kalau dekat sama Allah tuh miskin gak? Enggak gitu. Maka Ayaman tuh 2014 sudah bikin narasi mustahil miskin. Bukan untuk sombong, untuk doa. Lagi menstimulan. Kalau bahasa dulu di MLM tuh afirmasi positif. Yuk, benar. Coba diulang. Kebenaran. Pembenaran. Dibenar-benarkan. Merasa benar. Perang sama Allah tuh abang kakak. Cemana cari pembenarannya? Cemana? Bang, kak. Awal-awal meninggalkan kenyamanan palsu itu. Awal-awal meninggalkan kepalsuan-kepalsuan itu. Apa rasanya? Hah? Sholat saya khusyuk, Ustaz. Gimana bang? Abang enggak lah, abang kan sholawatan terus. Gimana rasanya? Biasa pakai mobil terus tinggal pakai motor. Biasa ke mall tuh tinggal tunjuk mau makan apa. Ini tak berduit, oh hayya. Hayyalah sholat ya tinggal. Dulu, nah yang sakit tuh, pas anak bilang, ya mau makan steak ya. Abi, bukan Abi ya, Papa ya, Papa. Papa mau ke mall pa. Apa kata Papa? Papa lagi jadi kaum Papa. Awal-awal tersunjam dak? Itu yang oleng kapal. Nah datanglah pinjaman online, solusi untuk habis. Anda bingung? Anda mentok,
Kami solusinya. Besak ke gaya, maksakan diri. Iya, fakta. Betul enggak? Ayo, falamma nasu ma dzukiru. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Semakin lupa, semakin dibuka. Coba diulang. Apa syarat supaya dibuka? Lupa. Password ya. Ayo ulang qaidahnya. Qaidah istidraj. Rumus istidraj. Semakin lupa, semakin dibuka. Jadi kalau dia tidak lupa, tidak akan dibuka. Makanya abang kakak kalau mau dibuka pintu rezeki, lupalah sama Allah. Ada yang berani coba? Seminggu ya.